Halo, sahabat media Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Dengernya ada nyamuk? Iya, ada nyamuk nih. Nyamuk. Lagi banyak nyamuk nih kayaknya. Bukan cuma di rumah, di pemberitaan juga nih. Ada apa dengan nyamuk di ini? Kok jadi diberitakan itu loh kan? Nyamuk ya nyamuk. Ya ini nyamuk bukan sembarang nyamuk nih, Pak. Oke. Jadi ini namanya nyamuk Wolbachia. Udah dengar belum? Belum, nyamuk Wolbachia. Itu semacam apa? Nyamuk yang bisa berubah jadi monster atau? Enggak, ini tapi dia mengandung bakteri. Oh, bakteri dalam diri atau apa? Disuntikan dari luar gitu? Nah, ini jadi kalau Sobat Mikom udah dengar atau mungkin udah baca beritanya, nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk yang disuntikan atau ibaratnya ditularkan gitu ya. Bakteri Wolbachia. Bakteri Wolbachia ini adalah bakteri yang biasa ditemukan pada serangga. Oke. Misalnya di lalat buah. Lalat buah. Nah, itu ini bakterinya udah bakteri yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari manusia lah gitu ibaratnya. Terus buat apa disuntikkan gitu kan? Kan biarin aja nyamuk bebas itu. Ngapain suntik-suntik? Nah, yang bikin rame ini adalah karena ternyata pemerintah lagi bikin program untuk penyebaran bibit nyamuk Wolbachia, nyamuk dengan bakteri Wolbachia ini. Oke. Ini untuk mengurangi penyebaran kasus demam berdarah atau DBD. Oh, jadi nyamuk Wolbachia tadi yang akan berhadapan dengan nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti. Membawa virus dengue ini. Nah, gimana caranya? Nah, jadi ini udah dijelasin sama pakar dari UGM nih, mereka yang juga yang meneliti pertama kali di Indonesia, bahwa nyamuk dengan bakteri Wolbachia ini nanti katanya bisa disebar di beberapa daerah dengan angka kasus DBD yang tinggi, dengan harapannya akan kawin dengan Aedes aegypti dan pada akhirnya melemahkan si virus ini. Oh, jadi pada intinya Wolbachia, bakteri Wolbachia ini tadi akan melemahkan virus penyebab DBD. Penyebab DBD. Ya. Nah, ini pakar dari UGM ini menyebutkan timnya ya. Timnya mereka menyebutkan bahwa di Yogyakarta ini sudah dilakukan penelitian, bukan cuma di lab, tapi juga di lapangan selama sekitar 11 tahun. Dari hasilnya, penyebaran nyamuk Wolbachia ini mengurangi sampai 77% kasus DBD dan menurunkan 86% insiden perawatan di rumah sakit akibat DBD. Signifikan banget ya? Signifikan, meskipun memang ini masih banyak yang mempertanyakan juga. Oke, catatannya apa ini? Catatannya? Ini di beberapa daerah ini kan udah mau dimulai ya programnya, tapi masih ada daerah-daerah yang menolak. Nah, karena isunya juga masih banyak bermunculan ya macam-macam. Salah satu yang menolak ini Bali. Oke, kenapa? Karena warganya juga masih merasa belum tersosialisasikan dengan baik. Apa sih Wolbachia ini? Bahaya nggak sih buat kita? Bahaya nggak sih buat lingkungan kita kalau misalnya ini disebar? Manfaatnya apa? Dan mereka merasa sosialisasinya belum masif nih. Jadi masih butuh keyakinan ya, masih butuh diyakinkan mereka. Pemerintahnya akhirnya minta ditunda. Nah, tapi di daerah lain ini juga saat ini ada beberapa yang sudah terbuka untuk penyebaran Wolbachia ini. Udah dengar isunya belum tapi Pak? Yang ngebuat masyarakatnya agak gamang nih kayaknya nih dengan itu Wolbachia. Kenapa ada apa itu? Ini salah satunya yang paling ajaib ya bisa dibilang ya, ini ada yang menyebarkan artikel yang menyebutkan bahwa bakteri Wolbachia di nyamuk ini bisa menyebabkan penularan wabah LGBT, Pak. Oke. Menurut Bapak ini masuk akal nggak? Ya bagi orang yang percaya masuk akal, tapi nggak logis saja. Gitu. Kalau percaya kan nggak urusan sama logis atau tidak, tapi menurut nggak logis. Jadi sebenarnya perlu diluruskan nggak sih isu-isu yang terlalu jauh kayak gini? Ya perlu lah, itu. Dan artinya pihak pemerintah yang berencana untuk menerapkan program ini ya harus masif, harus gencar untuk membuat masyarakat paham dan tersadarkan terkait dengan apa yang akan mereka lakukan. Seperti itu. Atau kalau enggak bikin aja tandingan gitu kan. Kalau digigit nyamuk Wolbachia nanti jadi jenius. Nah, ini penelitinya nih dari World Mosquito Program nih yang di UGM ini mereka juga ternyata udah ibaratnya menjadi relawan nih saat penelitian. Oke. Kan masyarakat juga banyak yang khawatir, takutnya ketika mereka digigit oleh nyamuk yang berbakteri Wolbachia, mereka justru kena penyakit lain. Penyakit lain atau yang mungkin disebabkan ya kekhawatiran itu DBD ya. Nggak kena, kena yang lain. Terutama setelah COVID ya. Terus rabies juga kan sempat lagi mewabah juga kan sekarang di NTT. Nah, ini ada yang khawatir gitu juga. Tapi dari pihak penelitinya ini bilang
bahwa mereka sudah menjadi relawan untuk digigit-gigit sama si nyamuk Wolbachia itu. Mereka udah sampai bentol-bentol juga ini menelitinya. Oke. Dan mereka masih normal mereka kan? sehat, normal, dan terbukti bahwa bakteri Wolbachia itu tidak membawa dampak yang negatif terhadap tubuh manusia digigitnya. Mereka cuman berdampak ketika menyerang sama serangga itu. Oke, ya. Nah ini masih pilot projectnya sih, masih akan dijalankan. Rencananya berapa kota sih yang mau ikut serta gitu? Terakhir sih saya dengar ada 5 ya, ada Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, Bontang. Tapi Bali juga katanya sempat jadi pilot project, tapi kita masih nunggu kelanjutannya nih, masih dilanjutin apa enggak nih. Nah ini terus di negara lain ternyata juga udah pernah dicoba nih. Di mana? Di antaranya di Sri Lanka. Sri Lanka. Emang di sana DBD-nya tinggi? DBD-nya tinggi katanya. Tapi justru di Sri Lanka ini juga artikel tentang penyebaran Wolbachia di Sri Lanka ini juga sempat ramai juga di internet, yang menyebutkan bahwa setelah disebarkan nyamuk Wolbachia, tapi ternyata kasus DBD-nya naik 300%. Loh, kok bisa? Nah itu ternyata dijelaskan juga nih, kalau ternyata itu memang si Wolbachia ini memang menyebabkan penurunan kasus DBD di daerah tertentu. Oke. Jadi ada areanya ya, nggak dengan kita nyebarin di Depok bisa sejauh barat bebas DBD, nggak gitu. Oke, berlaku semacam kayak teritorial gitu ya? Ya, teritorial. Teritorialnya nyamuk tadi itu. Nah, sementara di Sri Lanka mereka cuma menyebarkan bibit nyamuk Wolbachia ini seluas 20 km. Oke, 20 km persegi ya. Nah, itu dan katanya sih yang saya baca itu berhenti di situ. Jadi memang tidak berkelanjutan nih, tidak berkesinambungan program penyebaran Wolbachia itu yang menyebabkan justru tidak ngaruh, dan pada saat itu juga mungkin cuacanya mendukung untuk penyebaran nyamuk, akhirnya DBD-nya ya tetap naik, bahkan meningkat gitu ya, drastis. Ya itu yang harus diwaspadai dan harus diantisipasi kalau memang kita serius mau menggunakan metode ini untuk melawan DBD. Seperti itu. Karena sampai sekarang di Indonesia DBD setiap tahun juga masih jadi ini ya, momok jadi masalah ya, jadi momok ya di daerah-daerah. Hampir tiap tahun masih ada yang KLB ya. DBD. KLB, demam berdarah. Ya, gitu. Jangan remehin berarti ya. Oh iya, jangan remehin karena ini bisa bahaya dan bisa menyebabkan kematian juga. Terutama pada anak-anak nih yang masih lebih gampang terpapar ya, lebih rentan. Nah, mungkin masih sampai situ sih, kita masih nunggu kelanjutannya nih Sobat Media Indonesia. Gimana selanjutnya program ini dijalankannya seperti apa, sosialisasinya seperti apa. Kita harapkan sih lebih jelas ya, lebih karena ini memang gaungnya mungkin masih kurang. Terus masyarakat juga harus diyakinkan lagi, ini aman gak sih buat mereka, aman gak sih buat lingkungan, supaya tidak bertanya-tanya sendiri. Bahkan ada yang berpikir bahwa ini adalah bentuk rekayasa genetik yang bisa membahayakan. Ya nggak salah berpikir seperti itu. Yang salah adalah pihak yang berkepentingan itu informasinya nggak menyeluruh. Belum sampai ya? Ya belum sampai. Dan diharapkan ini juga ada ininya ya, sudah untuk jangan cuma jangka pendeknya tapi jangka panjangnya, setelah ini nyamuk disebar selanjutnya gimana, dan dampaknya akan seperti apa, masyarakat harus gimana ya, biar kita sama-sama teredukasi lah ya. Iya. Dengan baik. Hidup dalam ketakutan tuh nggak enak. Ya, oh gitu ya? Iya. Oh ya oke lah, kalau gitu Sobat Media Indonesia, kita jumpa lagi di Mikom Update selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.